Napoli selangkah demi selangkah mengalahkan lawan-lawannya di Serie A, mendekatkan dirinya pada tangga juara. Tim-tim yang lain harus membuka mata dan membuka telinga bahwa mereka tidak meraih hasil yang cukup maksimal untuk mengejar Napoli di Capolista. Sepertinya memang fans-fans tim lain pun harus berlapang dada karena musim ini adalah musim yang baik untuk Napoli. Oke, selamat datang di Optis. Masih bersama kami, duo korporat. Bersama saya, Reza Fiansyah, dengan partner saya yang Ini. sibuk nge-vape. Tuh, Aduh. Jadi, bagaimana kalau kita memberikan saja pialanya ke Napoli? masih panjang Pak, masih 18 pertandingan lagi. Saya juga ngeri ngejing saya kalau ngomong bener dah. Aduh, karena kalau dari hasil-hasil yang sudah dilalui positif sekali. 13 poin. Alhamdulillah, berarti kalau 4 kali kalah pun supposed to be masih juara. Ya, Harusnya. 13 poin dan belum ada tanda-tanda Napoli terpleset. Kemarin kalah, cuman saya Napoli- kira bensin habis. Ternyata isi Napoli bensin. di musim-musim yang lalu itu ketika menginjak bulan Januari selalu kehabisan bensin. Setuju. Tapi ternyata ketika kemarin melawan Inter berhenti untuk mengisi bensin sepertinya. Betul, ngecas dulu. Karena kan Ngecas pertandingan dulu. pertama di 2023 ya. Mungkin kaget lah ya. Ya. Milan, AC Milan yang tadinya menempel Napoli Berharap di Capolista, nunggu Napoli kepleset. nunggu Napoli kepleset, ternyata Dia yang tersungkur, saudaraku. agak sulit. Tersungkur. Milan yang lain sekarang menduduki posisi Yang minjem kedua stadion sama ya. sama yang masih dalam satu APBD. Ya betul. Itu ada di posisi 2 dengan selisih 13 poin. Alhamdulillah. Rasanya Biarpun dia juga sulit. tidak konsisten amat. Ya, Terakhir memang saya nonton tidak lawan konsisten. Empoli. Kakinya 5 Skriniar lumayan nempel di kepala. 5 pertandingan terakhir Inter meraih 3 kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Lalu Atalanta yang saya pikir bisa menempel ketat ternyata Angin-anginan angin-anginan. juga. Ya, Biarpun terakhir menang 8-2 ya. iya, Lawan melawan Salernitana ya. Salernitana, membobol gawang Guillermo Ochoa. Iya 8 kali. Sedih. Iya, SS Lazio, Sarribol masih belum konsisten juga. Still struggling tapi sudah mulai menemukan sepak bola yang dia cari lah ya. Iya, benar. Tapi still struggling. AC Milan yang tadinya ada di peringkat 2, posisi 2 di zona Liga Champions. Yang kita kira dari petahana yang akan membayangi kontestan Iya, betul. baru ternyata malah menjadi kehilangan motivasi. Entahlah apa yang ada di kepala pemain-pemain Milan, dan terutama saya melihat dari sisi Sektor belakang. penjaga gawang ini seperti malas sekali meregangkan tubuhnya gitu untuk menjaga gawang Ya, Milan. usia tidak bisa dibohongin, Aduh. Mbak. Saya Umur semakin bertambah, mungkin sakit. fisik juga lumayan mungkin retek kali badan ya. Nggak begitu fit kali ya. Sakit saya menontonnya tuh sakit, Pak. Daripada dia sang pelatih memberikan opsi ke kiper ketiga Antonio Mirante, Gimana lebih sih? aki-aki. Aduh, tapi gimana ya Pak melihat penampilan Bung Tata di sini? Aduh. Ya, Bung Tata, ya saya nonton lah sekilas lah ya. Bung Tata ini bermain memang refleksnya agak memberikan keraguan-raguan kepada lini belakangnya juga gitu loh. Iya sih. Ya, tapi di episode kali ini gue nggak mau fokus membahas Milan.
gue mau membahas apa ya, Serie A secara general lah. Dari paruh musim yang sudah berjalan ini, gue berani bertaruh bahwa Napoli yang akan keluar menjadi juara. Itu 80% uang saya ada di sana. 20%-nya lagi itu bisa kejadian, faktor X-nya adalah di Liga Champions Napoli pemainnya di tackle-tacklein lalu cedera semua ya. Nah itu Gitu sih. tahu disantet sama tim lawan. Ya dari Menurut saya itu masih bisa. Ya, dari eranya Cavani ya, kalau kalau ngelihat dari potensinya sih sebenarnya ini udah cerita yang beda lah, karena dari Napoli yang dulu tuh punya masalah sama masalah kedalaman squad lah. oke. Eh, Pemain utama dan pelapis tuh selalu punya punya tingkat kualitas tuh yang lumayan jomplang gitu. Jadi ketika long run kerasa banget lah kan. Lo ngomongin sepak bola, ngomongin liga kan ya long run dong, nggak mungkin Betul. sekali main menang juara gitu. Kayak misalkan Betul, Napoli betul. 20 pertandingan menang terus misalkan ya Iya. juara, enggak juga kan. Berbeda dengan kompetisi seperti piala gitu, cup ya. Beda-beda. Ya makanya Napoli kan di cup mungkin historinya masih lebih mentereng lah, 10 tahun terakhir ya kayaknya udah 4-5 piala lah, Copa sama Super Copa gitu. Tapi Iya. di liga kelihatan gitu paruh musim kedua selalu goyah gitu loh, karena pemainnya dipaksakan untuk bermain full 90 menit di dalam setahun penuh gitu, dan itu kan susah ya. Betul. Nah, tapi menurut Bapak Napoli ini, gue belum bilang Napoli ini juara ya, tapi Napoli ini bisa ada di peringkat 1 Serie A ini. Akan ada Kandidat kuat lah ya. argumen-argumen yang berseliweran di jagat maya Mm-mm. ataupun di tongkrongan gitu ya, bahwa Serie A ini memang tim-tim lainnya aja yang lagi jelek gitu. Menurut Bapak gimana? Gue agree. Masalah itunya gue agree. Tapi kalau Napolinya jelek juga kan sama aja. Sebenarnya Iya, dong. betul. Make sense dong. Maksudnya Betul. kalau orang punya argumen itu gue setuju. Memang kelihatan kok tim-tim yang lain. Juventus lah, kita ngomongin Juventus deh. Juventus itu gak stabil gitu. Secara permainan gak stabil, secara tim juga tactical gak stabil. Ya Milan di awal musim oke lah. Paruh musim pertama parah gitu. Tapi paruh musim kedua parahnya parah negatif. Iya. Inter juga kesulitan ya, banyak tim-tim yang nggak nemuin pace-nya. Di sisi lain Napoli nemuin pace-nya. Jadi ya menurut gua ya begitu keadaannya gitu. Memang diuntungkan dengan keadaan tim lain yang lagi nggak oke juga, tentu. Tapi Iya. kalau Napolinya juga nggak konsisten, ya bubar juga kan. Gue setuju, dan maksudnya ini liga, jadi memang yang ada di pucuk dan nantinya keluar The Vita jadi Survive juara aja itu ya The Vita Survive. Iya, dan musim ini Napoli udah Iya, benar-benar. Siapa yang bisa konsisten aja, ataupun kalau misalnya dia tidak konsisten, siapa yang paling konsisten di konsisten antara di antara yang di tidak antara konsisten. ketidakkonsistenan ya. Iya. Iya benar, kayak gitu. Iya. Apakah, tapi gue mau nanya Pak, menurut Bapak Serie A musim ini tuh seru atau enggak gitu? Secara Bapak nanya saya secara nggak general adil, Bapak kompetisi. nanya saya Oh, nggak iya. adil, karena yang di posisi paling atas tim saya, menurut Bapak. Iya ya. Bagaimana? Menurut gue sih gini. 5 musim terakhir buat gue sih menarik. Menurut gue Serie A itu betul. Kalau gue lihat dari tarik ke belakang 5 musim terakhir ya, dari berarti 2020. Karena Juventus tuh dominasinya udah mulai didorong terus di 20, di 5 musim 19, terakhir. 18. Iya, dari 2018 deh. Dari Nah. 2018 itu Serie A menurut gue udah mulai agak ada tajinya nih. Iya, karena Juventus Napoli emang nempel, udah- Inter udah mulai nempel, Lazio, Atalanta. Juventus tuh udah mulai goyah gitu dengan kedikdayaannya dia. Ternyata dia nggak bisa nemuin pola baru untuk nge-sustain timnya dia. Timnya pemainnya makin menua, replacementnya nggak ada. Sementara ada beberapa replacement akhirnya dijual karena memang dia tidak percaya dengan program jangka panjang. Sebut aja Matthijs de Ligt. Iya, Matthijs de Ligt. Itu kan dia sebenarnya diplot untuk penggantinya back seniornya mereka kan. Akhirnya nggak kuat. Tapi ya menurut gue Matthijs de Ligt itu the right man on the wrong time aja sih. Iya, Gitu. tapi kan terlihat bahwa berarti sebenarnya even pemainnya sendiri pun nggak percaya dengan program jangka panjang yang ditawarkan sama Juve gitu. Iya. Beda dengan beberapa musim sebelumnya gitu, di bawah 5 musim yang lalu lah. Mungkin 7 musim, 8 musim, di mana 2 kali masuk final champion. Iya, benar. Penantang juara gitu. Bener-bener itu unbeatable gitu, tapi udah beda gitu. Dan yang lain gua ngelihat punya potensi yang sama gitu. Akhirnya Milan dengan teknik pengiritan uangnya tiba-tiba naik gitu. Iya, dengan strategi Kerehore. Kerehore, terus juga timnya Spartan gitu loh. Terus juga Inter di beberapa musim ini nampol lah, bener-bener ngusik sang juara gitu. Napoli yang akhirnya ngebalikin lagi performanya ke sedia kala gitu, dimana pas
era-eranya Juve lagi dikdaya, Napoli kan yang selalu Iya, jenggol benar, kan. Ya, Bener, seru. tapi buat gua ya dari 5 musim terakhir itu Serie A udah mulai seru karena Juventus kehilangan dikdayaannya dan tim-tim lain menurut gua berbenah gitu Berbenah loh. dan jangan lupa Atalanta juga. Dari segi transfer, dari segi filosofi bermain, menurut gue filosofi bermainnya ada di Atalanta lah ya yang paling yang paling bener-bener jelas, yang paling bener-bener kelihatan. kelihatan banget gitu. Habis itu ya ada Inter Milan waktu itu akhirnya dilatih sama Antonio Conte, udah mulai jelas Conte. mainnya. 3-5-2-nya Conte itu memang Dan masih dipakai menggigit oleh ya. Simeone Masih dipakai Inzaghi. sama Simeone Inzaghi dan menurut gue berjalan baik, tapi Inter entah kenapa kayak nggak punya kedalaman skuad yang mumpuni menurut Ya, gue. menurut gue juga sama. Striker pelapisnya ketika Edin Dzeko mentok, Korea Romelu kurang, Lukaku Korea juga kurang. iya, itu kurang. Benar, ketika Lautaro dan Edin Dzeko nggak main tuh berasa banget nih perbedaan permainannya. Dan memang ternyata ya bukan ternyata sih, orang juga pasti tahu lah ya, masalah kedalaman squad itu memang dan apa namanya kedalaman squad dan memang strategical perubahan antara pemain itu dibutuhin gitu, karena lu butuh juga dong variasi. Ketika yang taktikal A nggak jalan, lu harus punya pemain variasi, iya, pemain yang bisa mengeksekusi variasi taktikal yang lain gitu. Iya, kalau gua ambil Karena kalau contoh kayak apa ya, misalnya kalau di Serie A tuh dulu ya lu punya striker tipe lambat sama tipe cepet Iya, gitu ya. atau pemantul dan tipe Iya, bukan pemantul gitu, yang iya, pakai kaki iya, gitu. Gue sih langsung kebayangnya yang ada di kepala gue tuh MU sih misalnya, MU sama Cicarito, Berbatov, beda banget itu. Beda banget. Rooney. Iya, ketika itu nggak dimainin, iya itu sih yang Cicarito manfaatin seluruh badannya, Berbatov bener-bener mainnya flamboyan, Rooney main gerasak gerusuk, technical banget, beda banget kan. Kalau dulu tuh di Juve tuh ada Carlos Tevez. Kalau Tevez nggak main tuh gantinya siapa ya? Dulu sih gue tahu Tevez, Dybala ya kayak gitulah, Higuain. Iya, benar. Ya, memang kayak gitu. memang dibutuhkan gitu tipikal variasi pemain untuk lu ngejalanin variasi taktikal juga gitu, karena lu nggak mungkin berjalan 1 tahun dengan konsep taktikal yang sama. Yang pasti kalau lo ngomongin liga, minimal pasti lu ketemu 2 kali sama tim yang sama. Betul. Dan kalau lu sekali udah berhasil, nggak mungkin lu kedua kali lu pakai taktikal yang sama, udah pasti kebaca. Udah pasti itu logika dasar ya. Ada juga yang nggak belajar dari kesalahan, kayak Juventus kalah back to back lawan Monza. Nah, ataupun AS Roma yang back to back kalah lawan Napoli kalau gua nggak salah ya. Sama-sama 2-1 dong. Belum. Enggak dong. Kemarin udah ketemu loh lawan 2-1 Roma. Udah. Roma, sorry. Bukan lu tadi ngomong Milan. Milan belum. Roma sudah. Roma udah back to back. Tapi, Napoli menang. Iya, sama-sama 2-1 kan? 1-0 dong. Yang pertama 1-0 Osimhen. 1-0 Osimhen. Iya, benar. 2-1, tapi ini udah lebih menggigit lah. Roma yang sekarang udah lebih menggigit, Pak. Kemarin udah bisa bikin peluang dan bikin gol lah. Itu beda. Match. Iya. Kemarin itu yang kalah lawan 1-0 lawan Tammy Abraham ngantuk itulah. Itu bener. Itu gue setuju sama updatean lu yang lu bilang Napoli lawan Roma tuh pure entertainment. Itu emang seru banget pertandingan sih. Parah, Pak. Itu seru banget. Dan saya memang pengagum Mourinho ya. Seperti teman kita yang lain. Juga. Karena menurut gue memang Mourinho tuh bener-bener lu bisa manfaatin, lu bener-bener bisa sampah tuh lu bisa ubah gitu. Masalahnya nggak semua orang bisa ngubah sampah jadi sesuatu yang punya daya jual gitu. Mourinho tuh bisa. The Special One tuh bukan sebutan kaleng-kaleng buat gue. Even dia yang bikin sendiri. Even dia bikin sendiri, iya. Itu bukan sesuatu yang salah untuk disebutkan. Menurut gue bener-bener The Special One. Mourinho itu memang bukan pelatih ecek-ecek sih. Dan ya keren lah dia, walaupun bukan tipikal pelatih yang berfilosofi. Pelatih mana yang membawa pulang 3 piala Eropa sekaligus, Champions, European League, Conference League, baru di Special One doang, Pak. Oh iya benar. Baru dan bener-bener yang kita bisa ngomong di 5 musim terakhir, pelatih yang bisa ngegendong Itali di koefisien Eropa baru Mourinho. Jangan ngomong 5 musim terakhir, dari terakhir dia treble. Piala Eropa mana yang dibawa sama tim Itali? Dari terakhir. Iya. Gak ada. Ya sudah. Berarti nggak salah dong kalau kita bilang kalau ngomongin piala Jose Mourinho adalah penggendong sejatinya Liga Itali. Iya, gue bukan terpaksa setuju, memang harus setuju. Harus setuju, saya juga. Nggak ada lagi tim Italia yang ngeselin sih emang si bangsat itu emang ngeselin. Tapi kenyataannya begitu, Pak. Setelah terakhir treble tidak ada lagi tim Italia yang membawa piala bergengsi Eropa kembali ke Italia. Iya, nggak ada. Ini ngomongin trophy wise ya. Trophy wise nggak ada. Maksudnya Juventus menang sampai final Liga Champions itu prestasi, tapi
nggak ada yang benar-benar dibawa pulang. Mourinho lagi akhirnya. Mourinho. Walaupun Conference League dikatain still Liga kelas bos. 3, it's still. It's still. Kalau lu nonton pertandingan Conference League itu tuh seru banget. Dan lu lihat di situ. Dan mereka tuh Spartan Itu mainnya. ada West Ham loh di situ. Iya. Yang lo bilang liga terbaiknya dunia, Liga Inggris, even West Ham aja nggak bisa menang. Padahal harusnya kalau lo ngomong liga terbaik ya harusnya dapat. Iya, harusnya dapat. Gak mungkin West Ham mikir ini mah liga kasta ketiga, nggak usah lah serius. Malah, Gak mungkin, gak make sense kayak buat tim-tim kayak Fenerbahce, Feyenoord gitu loh, yang gitu-gitu yang Gak, maksudnya kalau lo Gigit. bilang liga bener-bener paling dikdaya harusnya di 3 liga itu yang menang pemain tim Liga Inggris semua, tapi ternyata ada Mourinho nyelip di situ, Pak. Dengan Roma. dengan Roma, Pak. Pemain yang menurut gua juga nggak banyak perbedaan dari musim-musim sebelumnya. And the last ya. time they win a trophy kapan? Roma itu udah lama banget, puluhan tahun. Even Coppa Italia pun juga enggak loh. Yang gue inget tuh Roma terakhir dibantai 8-2 di Liga Champions sama MU. Jangan ya, itu kalau saya nggak salah sedih ya. juga, saya nonton. Saya kan Iya, dulu saya suka nonton Totti. Dulu saya suka Totti, Pak. Iya. Tolonglah. Bikin sakit hati tuh De Rossi juga. Aduh, goblok. Ya udahlah. Oh iya, Daniel De Rossi SD masih lagi. iya benar itu tuh. Ya, jadi ya Serie A Berkembang sih menurut gua. Serie A bener-bener berkembang. Dan interesting banget. Semua tim tuh punya Iya. daya tariknya masing-masing. Musim ini juga menurut gua musim yang seru juga Musim ya, yang Kung, baik, ya. musim yang baik. Karena untuk- memang to be honest di Iya, musim ini musim yang baik ya. di Seperti musim ini gue nonton Liga Italia tuh kayaknya ya dari total pertandingan mungkin puluhan pertandingan gue udah nonton, dan gak cuma timnya dan bukan cuma Napoli doang ya. Kalau Napoli Iya, itu iya. mungkin 20, tapi yang lain juga kayak Juve itu salah satu yang gue Iya, perhatiin karena gue berharap Juve uh. kalah. ya, Milan, Inter, Salernitana, Napoli Cremonese. juga saya nonton karena pengen Napoli kalah kalau saya tujuannya. Karena Milan waktu kemarin masih mengebuntut kan. Ya, tapi pada Ya cuman akhirnya gue nonton. Tapi gue menemukan apa ya, selain karena podcast juga akhirnya gue bisa menemukan kenikmatan nonton sepak bola Italia pada akhirnya ketika gue memperhatikan pertandingannya. Dan bukan liga aki-aki, gue udah bisa Iya, jawab itu. gue bisa Tidak bilang ada. Serie A itu nggak liga aki-aki, men. Full entertainment buat saya. Buat gue juga. Cremonese itu Cremonese Salernitana, belum pernah menang. Monza. Lu yang ngomong Cremonese belum pernah menang, lu nonton Cremonese, gila pemainnya seru Lu nonton, banget. iya bener deh. Lu coba deh kalau lu Iseng, nemu nggak- podcast ini terus lu dengerin kita ya, lu coba nonton Liga Italia deh. Jangan papan atas lah. Jangan usah papan atas deh. Kalau papan atas kadang cenderung mainnya pragmatis. Iya, main yang penting menang. Ini coba Iya, lu tonton coba lu liga-liga tonton yang papan bawah. tengah, Seru, yang bawah. Pak. Itu mereka Bener-bener. kayak secara taktikal juga gambling. Gambling. Jadi mereka kayak pengen gua harus ngeluarin inovasi nih gitu. Dan Catenaccio tuh udah, menurut gue udah, selain Juventus yang goblok itu, gue udah, maksudnya bukan goblok, Allegri yang goblok itu, karena lu bayangin di era modern memanfaatkan Catenaccio itu tuh buat gue udah gak make sense buat gue ya. Di sepak bola yang dinamis ya, sepak pemain tuh udah dinamis, dia masih pertahankan pakem yang batu. Even lu Inter yang pakai tactical 3-5-2 lah, yang bener-bener Italy minded dah, 3-5-2 tuh Italy banget lah kan. Tapi mainnya Itu pun dinamis. dinamis, itu pun pergerakannya dinamis. Dan menurut gua kalau lu emang pengen pakai Catenaccio, tapi Catenaccio juga harus diubah ya, Rang ya. Maksud gua Catenaccio itu kan sebenarnya ada satu pemain udah harus berubah lah. Iya, Ada- Catenaccio itu kan harus ada satu pemain yang emang bisa jadi gagang pintunya Iya. gitu kan. Nah, di era modern sekarang menurut gua nggak ada udah agak pemainnya kayak gitu. udah even ada pun juga tactical lawannya tuh udah lebih adaptif gitu untuk ngadepin Iya, Catenaccio. Itu maksud yang harus gua- dipikirin. Maksud gua tuh kebayang pemain-pemain yang emang bisa jadi ada di posisi libero di Catenaccio itu. Ya paling kayak Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt gitu loh. Maksudnya tipikal back mode tradisional tapi modern dan gitu loh. capek loh. Sebenarnya Catenaccio tuh tactical capek karena lu bener-bener harus fokus 90 minutes gitu untuk lu keeping the ball, keeping the position. Iya, udah nggak ada lagi pemain keeping the kayak momentum tuh itu capek Walter tanpa Samuel, iya. Marco Materazzi even gitu. tanpa bola pun itu lu capek, dan lu harus punya pemain sayap yang bener-bener daya gedornya luar biasa. Iya. Yang di defensif dia bener-bener bisa ngikat gitu, yang di depan ngegigit. Iya, kayak Dani Alves. Terakhir kali saya Atau- lihat Emmanuel Giaccherini, Pak. Di kepala saya tuh pemain terakhir yang bener-bener Ivan Cordoba kalau gua. di kepala saya Giaccherini, Pak. Masih, Pak. Giaccherini tuh di pemain badan kecil itu tuh di defense juga oke. Ya terakhir sih Leicester ya. Leicester apa sih baca Liechtenstein. ya itulah oke.
Stefan Listener. Iya, Listener. Listener. Iya kan dia kan Juve. sebenarnya Iya, itu. iya. Oh, itu mainnya kayak kuda, Pak. Iya. Itu nggak ada obat. Waduh, Asamoah. Nah, itu tuh. Itu menurut Iya. gue udah dan sudah makin menipis sebenarnya. Kok Conte dengan 352-nya pun sekarang lo lihat kayak Kulusevski pun juga pergerakannya nggak terlalu ke dalam ke belakang. Masih agak ke tengah ya, ke tengah ke depan gitu. Di belakangnya kurang. Oke. Ini bahasan kita mending kita kerucutin gitu Oke. ya. Jadi karena kita udah mulai ngomongin pemain dan komposisi dan taktikal, menurut lu tim yang secara permainan dan taktikal itu seru siapa, Rang, di musim ini? Jangan Napoli ya, gue nggak Di mau luar Napoli Atalanta. Di luar Napoli, Atalanta masih. Atalanta lah. Still. Masih. Walaupun kehilangan pemain kuncinya kayak Ruben Gosens kalau nggak salah udah iya, cabut. di Inter kan. Mm-mm. Ya konsistensinya memang kerasa lah, pergerakannya Iya. juga berubah, tapi sekalinya taktikalnya jalan deh parah Pak, ngegigit Iya, habis. ngegigit banget sih Terakhir itu. ya memang lawan Salernitana, deep side memang pemain Salernitana juga masih lagi coba ngebonding kan, kayak Iya, Ochoa kan juga baru gitu. betul. Banyak pemain-pemain yang baru masuk gitu sebenarnya di Januari dipaksakan main bareng. Mm. Ya 82 lah kejadian, tapi Iya. itu menandakan memang Atalanta juga bisa manfaatin celah gitu. Iya. Bukan cuma semena-mena. Ya Napolinya pun lawan Salernitana cuma 2-0 gitu, maksudnya. Kalau lo bilang Salernitana-nya bobrok, Salernitana harusnya semuanya bisa menang 8-2 Salernitana gitu. tuh alot sih. Iya. Harusnya kalau lo bilang Salernitana tim jelek, harusnya yang lain juga bisa menang lebih dari 8-2 gitu, harusnya logikanya kan. Ternyata Iya. kan enggak juga. Karena saya fans Milan ya, jadi saya bener-bener memperhatikan ini. Walaupun Salernitana adalah klub kesayangan kita, Iya. klub kesayangan podcast kita, tapi AC Monza ini tuh Bertumbuh. Kalau gue ngeliatnya AC Monza bertumbuh. gue ngeliatnya bertumbuh, permainannya juga ngegit. Entah nih ini efek Berlusconi apa gimana, gue Berlusconi nggak sih. ngerti sih. Berlusconi sih Pak. Karena kan setahu gue nggak tahu ya pelatihnya masih Palladino atau enggak, tapi setahu gue udah ganti. Karena memang di paruh awal nggak terlalu ngegigit deh. Setahu gue sih memang pelatihnya awal Palladino, cuman gue nggak tahu sekarang siapa. Masih Palladino. Rafael Palladino. Pak Palladino tuh, kalau Bapak tahu dulu main di Juve, Pak. Itu salah satu pemain kesukaan saya kalau di FM tuh. Dia Marone. Itu Dia Luka Marone itu angkatan nama seangkatan, Luka Pak. Marone. Dan itu dia satu tim, Pak, sekarang. Satu pelatih, satu pemain. Masih muda, Rafael Palladino itu 38 tahun, Pak. Setahu gua pas awal musim itu Monza itu Palladino tuh bukan pelatih setahu gua ya. Dia ini Dia ya. asisten setahu gua. Oh, Setahu gua iya. ini caretaker. Ya, correct me if I'm wrong lah. Baik, tinggal cari di Google lah, gampang lah. Iya. Tapi intinya Palladino juga gua nggak tahu karena tactical atau memang karena dia di ruang ganti ya. Karena kadang ada tipikal pelatih yang tacticalnya gitu-gitu aja, Ancelotti, tapi di ruang ganti ternyata bisa menyemangati gitu kan. Ya, Ayo main benar. bagus gitu. Ternyata bagus, bisa kan. Bener. Tapi Monza salah satu tim yang Ya. bertumbuh. Bertumbuh Kelihatan ya, kok. kelihatan. Dan bertumbuhnya setelah menang lawan Juve di paruh musim pertama sih. Jadi langsung Iya, itu kayak titik ngegas. balik ya. kalah ketemu Juve, menang, udah dari situ poinnya juga merangsek langsung ke papan Mungkin tengah. dunia juga jadi ngeh Monza ini ngegigit karena ngalahin Juve ya. Pasti Betul. pemberitaan Betul lah. ya let's say kayak goal.com yang internasional kan jadi headline gitu Semua kan. pasti Semua matanya pasti kelihatan matanya lah. kelihatan. Nah, terus dari situ juga Monza emang mainnya juga bagus sih, Ran. Iya, Mainnya- setuju gua. Dan pemainnya juga materi pemainnya bukan yang Materi jelek ya. pemainnya bukan yang jelek gitu. Bagus kok menurut gua. Iya, dan merata lah. secara racikan juga Oke eh, lah. ngebonding gitu mereka Bonding. Oke lah menurut gua, oke kok. Untuk bertahan di papan tengah, salah satu yang tim yang layak lah gitu untuk merangsek ke papan atas gitu lah. Iya, Salernitana juga klub kesayangan kita ya, walaupun inkonsisten, Lagi, ya pada akhirnya tapi- inkonsisten juga. tapi secara permainan udah lebih percaya diri lah gitu. Ya semoga sih ini jadi musim keduanya dia di Serie A ya, dan Iya. akan terus jadi musim-musim berikutnya Iya, karena yang salah satu Betul. tim yang menarik lah buat iya, ditonton lah. yang menarik, permainannya menarik Pemainnya juga bukan pemain dan kelas kacang kayaknya ini juga. klub yang punya duit juga. Punya duit, salah satunya dia bisa ngambil Ochoa, terus juga Piatek ada di Piatek, situ. Abdullah Yedia, banyak lah Abdullah Yedia. pemain yang lumayan mentereng lah buat gua lah. Mungkin kalau lo bisa searching, maksudnya yang lagi dengerin bisa lihat Iya, benar. squadnya Squadnya Salernitana tuh bukan bagus, yang kacang-kacang. Dulu ada Ribery, bagus. biarpun bagus. Ribery di akhir masa ininya ya, pensiun ya. Cuman Iya, menurut gua Christoph Piatek pas Kuali Mazuchi.
Federico Bonazzoli, Antonio Bonazzoli, Candreva dari situ. Candreva, ya banyak lah, biarpun Gila, banyak yang udah aki sih. Iya, Cuman tapi still lah. ya paling kalau di spray nama anak muda aja kan ngap-ngapan. Cuman secara Ya, itu habis permainan itu kalau 82. ya kalau mainnya 1 lawan 1 yang apa sih bener-bener teknikal Iya. ya nggak kalah sih. Ya, Iya. menurut gua layak lah di musim keduanya tetap bertahan di Serie A lah buat gua. Menurut lo Lecce? Lecce gue suka. Lecce itu salah satu tim yang lumayan apa ya? Mungkin gue bisa bilang Spartan ya. Sebenarnya gue mulai ngelirik karena waktu itu dia ngambil ini loh backnya Samuel Barcelona, Umtiti. Om Titi. Dan memang dia Umtiti, juga kalau Umtiti. lo lihat gamesnya memang belum banyak sih. Gamenya dia mungkin baru main belasan pertandingan lah. Tapi justru karena Umtiti itu sih gue jadi tahu Lecce. Ya selain dengan grup apa ya, MTech yang ngakuisisi 10% saham. Iya. MTech Group ya, yang Raffi Ahmad waktu itu sempat foto kan dengan Mancuso itu. Iya, benar. Ya, Tapi Lecce juga berkembang dan Berkembang. maksudnya secara permainan juga seru untuk ditonton gitu. seru kok, seru. Trapoli juga waktu itu bukan menang gampang juga lawan Lecce. Iya, nggak ada yang menang gampang. Ya gue bisa bilang sih selain Napoli menang gampang lawan Juve sih belum ada tim-tim yang benar-benar 5-1 ya? 5-1. Selain Napoli dan Sassuolo ya. Maksud gue Ya nggak yang menginjak 5 ya. Ya terlepas dari Atlanta dapat 8. Maksudnya Tapi ya itu sulit loh. Sulit. Dan lo bilangin Liga Aki-Aki buktinya margin gol bisa banyak ini menandakan juga. Iya. Serie A udah bukan Enggak lah, tim, udah nggak make sense lah. udah bukan liga Aki-Aki, yang bertahan gitu. Liga yang bertahan udah nggak relevan sih buat gua ya. Udah nggak relevan. Memang menurut gua sih kulturnya Italia tuh ya bertahan ya. Maksud gua rasa di Italia melahirkan tuh pemain bertahan tuh gue setuju banyak lah. karena posisi back di Italia itu gengsi, Rang. Iya. Maksud gua, ya benar. lu bisa jadi gelandang bertahan atau jadi pemain tengah karena lu gagal jadi back, atau lu jadi striker lu gagal jadi back sebenarnya gitu. Ya sama kayak lu kalau ngomong Belanda dengan total footballnya dengan serangannya dia, ya harusnya sih dia gengsi dengan margin gol yang harus diciptakan ya sebenarnya. Bener. Kalau lo lihat di Piala Dunia mainnya lebih pragmatis ya, mainnya gol margin golnya sangat kecil banget ya. Ya itu tadi kita ngomongin the most improved tim ya. Mungkin kalau the floppest team. Ya ini mah lu harus tahu lah the first team siapa yang harus kita sebut lah. Juventus. Gak ada lagi selain dengan pengurangan 15 poin ya. Buat gue Juventus ini bukan Juventus buat gue ya. Iya, Juventus itu nggak kayak gini. Selain kita harus kita hilangkan faktor 15 poin dan masalah dia di luar sepak bolanya ya. Maksudnya di luar lapangan ya. Iya. Itu Juventus ada di episode sebelumnya lah. Banyak lah gitu, udah terlalu banyak. Ada episode 2 masalah Juventus yang sudah sinyonya tua yang mulai rentak, terus masalah plus Valenza 1 banyak dan 2. banget kita ngomongin Juventus ya karena kita benci. Karena benci tapi sayang gimana dong. Benci, salah satu tim besar juga ya. Floppes banget Pak, hancur Pak. Permainannya bener-bener kemenangannya pun gak layak dibilang menang karena emang gue nggak ngelihat Juventus itu punya filosofi bermain sih. Dan memang gue nggak tahu transfernya juga kayak afkiran gitu loh. Afkiran, transfernya sangat buruk buat gue ya. Pembelian dia dengan pembelian Bremer, mungkin mereka berharap dengan ada Bremer ada lagi yang nggak. Federico Gatti, terus juga McKennie yang akhirnya ditransfer ke Leeds United. Ada lagi yang buruk juga. Siapa? Yang buruk juga itu ya ini Milan, nggak beli siapa-siapa. Nggak ada dia merasa urgensi ada. Lo kalau gue masih belum setuju sih. Kalau lo bilang selama ini gue nggak setuju. Tapi kalau Januari iya. Developers team in Januari maksud gue. Januari oke lah. Tapi overall sih sampai pertandingan 20 menurut gue masih layak dipertimbangkan lah. Milan di Champions League masih oke lah. Gua rasa titik baliknya pas lawan Inter hari Minggu besok sih. Kalau Milan gitu ya. Iya sih. Menurut gue salah satu yang lumayan flop ya. Gue harus bilang sih Hellas Verona sama yang kedua itu sebenarnya Sampdoria gue jarang nonton tuh biasa. Tapi memang secara posisi nurunnya lumayan jauh. Sama Sassuolo sebenarnya. Sassuolo deep side dia comeback lawan Milan musim ini tuh bukan musim yang baik buat Sassuolo karena tertahan di posisi 16 tuh bukan habitnya Sassuolo, bukan habitatnya Sassuolo. Bener sih, Sassuolo itu ya habitatnya ya ngerangsek ke nomor 7 papan tengah ke atas lah. 8, 7, 9 ya itu maksudnya itu Sassuolo tuh habitatnya harusnya di situ. Iya, bahkan bisa di kadang-kadang nyentuh zona Eropa gitu ya. Iya, karena memang dia tuh
tim yang nyebelin gitu loh, sama kayak Atalanta di sekarang lah gitu. Karena tiba-tiba Giant Killer lah, dulu kan dibilangnya the next Leicester kan. Iya. Karena memang pelatih-pelatihnya ya terakhir kan sekarang yang melatih Brighton kita tercinta ini kan itu kan juga mantan pelatihnya Sassuolo. Oh, Roberto De Zerbi. De Zerbi. Iya. Itu pelatih yang dihasilin juga bukan yang kaleng-kaleng. Oh iya bener ya, Sassuolo. Memang iya, lagi Roberto De Zerbi Sassuolo ya. Dan memang lagi musim ini menurut gua mungkin dengan mengalahkan Milan titik balik, tapi gua nggak tahu. Lu tahu nggak Sassuolo itu tuh gara-gara ada Domenico Berardi aja itu. And still karena ada Berardi menang 5-2 itu karena Berardi. Itu aduh, ya ampun gue bingung dah. Dan masih nggak ada tim gede yang mengambil ya. Iya masih Pertanyaan ada, belum besar ada juga ya. Iya pertanyaan besar sih, entah kenapa ya, mungkin Dengan di luar statistiknya dia yang segila itu loh. Maksudnya even tim Itali deh gak ada yang mau ngambil ya. Iya tim Itali tuh nggak ada yang mau ngambil. Tapi gini Rang, menurut gue juga mungkin ada faktor non teknis yang bikin tim-tim di Itali lah atau katakannya. dianya pun sendiri mungkin yang. Iya bisa jadi dianya sendiri juga malas gitu, kayak ya anak saya udah sekolah di sini gitu kan, bisa saya jadi. Peduli karir mas. Atau agennya juga ngeselin, gue nggak tahu ya, ntar gue Rumah saya dekat gereja ini, saya saya komunitas jemaah, gereja sini. Saya jemaah gereja. Saya pemuda gereja sini mas. Iya jadi, bisa sih faktor-faktor kayak gitu ya. Cuman ya menarik untuk dikulik tuh ya. Sama Hellas Verona sih, karena musim lalu salah satu tim yang gue cukup perhatiin Hellas Verona dengan Giovanni Simeone-nya kan dulu. Iya. Pak Napoli 2 kali Pak kalah sama Verona Pak, diobok-obok sama Simeone bangke itu. Iya benar. Ingat gua musim lalu. Bangke itu Hellas Verona dan memang ngedrop sih, enggak ada Simeone, kerasa gila. Kerasanya benar-benar kerasa sampai degradasi sekarang, zona degradasi. Napoli itu juga Napoli juga nggak membuat Simeone jadi pilihan utama selalu ya. Iya, cuman tapi memang ketika dia bermain tuh sangat dibutuhkan. Iya, benar. Apalagi pas Osimhen di awal musim cedera, itu Simeone bersinar, Pak. Milan kalah. Iya, menurut gua juga persaingan gara-gara ada Simeone, persaingannya juga jadi sehat. Ini sangat sehat. Dan mereka saling ngedukung, itu yang gue suka sih. Iya. Kenapa Napoli juga bisa jadi konsisten di musim ini? Ya karena materi pemainnya itu dalam, tapi sebenarnya dalam juga bukan dalam yang kayak City gitu loh. Bukan, jauh, bukan yang kayak gitu ya. Even sampai mungkin lapis atau kayak tiganya pemain mudanya gitu, juga bukan gitu. Kayak misalkan kayak City ada Cole Palmer, itu kan sebenarnya pemain muda tapi lapis 3, tapi itu juga perform itu gitu. Perform. Nah, Napoli tuh nggak kayak gitu, tapi gue rasa memang kayak pemain senior dan junior dan pemain cadangan dan first team itu bondingnya kuat gitu, dan mereka saling kuat. Yeah. Menurut gua kayak mereka ini emang jadi tim yang haus kemenangan dan haus trofi gitu loh. Karena kemarin pas kalah lawan ada result nih, pas gitu. kalah kemarin lawan Cremonese di Coppa juga itu mereka tuh kesel banget gitu, karena kayaknya mereka targetnya pengen menangin semua pertandingan. Itu sih menurut gua itu yang patut diapresiasi sih. Iya, dan mereka pengen menangin semua pertandingan tuh patut diapresiasi sih. Mentalnya tuh udah ada banget sih Napoli. Entah itu gara-gara siapa, gua nggak tahu, gua nggak tahu faktor X-nya dari mana. Iya, gua pengen bilang itu faktor dari Luciano Spalletti. Masalahnya tapi dia musim lalu. Dari musim lalu Spalletti masuknya musim lalu, dan gue juga ngikutin Spalletti dari di Roma. Ya so-so aja sih. Iya, dan Spalletti kan bukan Mourinho yang kayak Mourinho yang punya gen champion dan punya manajemen yang bagus gitu ya. Nggak tahu lah, gua mungkin nanti someday gua ke Italia, gua nanya lah sama orang sono apa sih yang bikin juara gitu. Nanti lah ya, siapa tahu gitu dari rezeki. Amin kalau rezeki ya. Ya ini mirip kayak gua ngeliat Milan musim lalu lah. Maksudnya daya juangnya, daya gedornya. Terus juga kayak kalah di pertandingan tuh kayak upsetnya setengah mampus gitu, bahwa kayak kita tuh harus kalau bisa menang setiap pertandingan ya menang gitu. Itu sih, itu yang nggak dipunyain sama Milan sekarang. Apa karena dia udah juara terus kayak udah cukup gitu? Ya mungkin ya, gue nggak tahu ya. Ini masalah non teknis kan kita nggak pernah tahu. Iya, non teknis gue nggak tahu. Tapi kalau gue lihat ya Milan udah kehabisan akal aja sih. Iya, memang kehabisan taktikalnya gitu-gitu aja. Ini pun yang menurut gua someday pasti Spalletti bakal kena juga sih, karena memang kedalaman taktisnya menurut gua sangat biasa aja lah. Akan tertebak lah someday, pasti akan tertebak lah, sama technical genius pasti ketebak lah. Selama pemain-pemainnya ini nggak ada yang cedera atau nggak ada yang ditarik sama tim lain gitu ya, menurut gue masih aman. Tapi kalau udah harus disuruh beradaptasi dengan pemain yang dimiliki, ya Luciano Spalletti bukan Pep Guardiola gitu. Kelihatan kok lawan Klopp
awal boleh menang lah 4-1. Klopp kaget lah 4-1 gitu. Wah, Iya, anjir, tapi kan benar. setelahnya menang kan? Iya, Setelahnya menang. Berarti itu terlihat bahwa sebenarnya this team ya bukan unbeatable gitu. Iya. Napoli itu nggak unbeatable, Napoli itu bisa dikalahin. Iya, tapi Obviously. memang lu harus 2-3 langkah di depan gitu. Iya, dan Karena memang usaha setengah mati sih. karena gua lihat sih. pemain-pemain Napoli musim ini tuh emang lagi gacor banget. Kvaratskhelia, Piotr Zielinski. Unexpected sih bangsat Gue itu. gue pribadi suka banget sama Mario Rui. Saya Mario tetap Rui itu pemain Lobotka unik buat tuh. saya di hati saya, Pak. Stanislav Lobotka. Stanislav Iya, Lobotka itu tuh kayak Casemiro kalau di MU ya mungkin. Saya sih gak tahu gimana cara bertaruhnya, tapi Atau kalau nggak kayak ada Sofian Amrabat iya, dah. kalau nggak ada Lobotka menurut saya kayak Napoli nggak jadi sekarang deh. Menurut saya Pak, di luar Iya. Kvaratskhelia dan lain-lain ya. Kayaknya Iya, dia iya, dia tuh he's the pemain-pemain engine of the unsung team hero, lah. unsung Iya. hero, unsung the hero. engine of the team lah. Banyak soalnya. Memang selain gue pasti akan ada banyak yang setuju dengan omongan ini sih. Iya, kayak Sofian Amrabat lah waktu dia main di Maroko lah. Iya. Kita kan Engine-nya. akan ngelihat sesuatu yang bersinar kan kalau memang ya bersinar gitu, tapi lu nggak tahu kan yang lightinginnya siapa gitu. Iya, benar. Atau yang ngepoles itu supaya bersinar kan kita nggak pernah tahu. Untuk menjaga Napoli tapi nggak ada beli pemain ya musim ini ya? Hanya Di dua. bursa transfer Januari. Hanya dua pertukaran si Sirigu dan Golini Heeh. di Fiorentina. Terus dengan bek kanannya pelapis ngambil dari Sampdoria, itu pemain seniornya Polandia. Gue juga lupa, Blazewski apalah itu namanya, di bek kanan pelapisnya. Oh. Untuk pelapisnya Di Lorenzo di kanan. Dan hanya itu aja sih. Joseph Blazikowski itu. Iya, mungkin itu betul namanya, Emang Joseph iya? Blazewski itulah. Aduh. Untuk ngisi sektor kanan sih, karena memang kenyataannya memang Napoli di sektor kanan tuh paling lemah. Bek kanan itu nggak ada pelapis. Jadi kalau Di Lorenzo ada yang matahin, kakinya bubar sih menurutku. Karena salah satu pemain kunci juga Di Nah, Lorenzo kita kan Il lihat Capitano. Kita lihat nih kalau Siapa gitu. yang mau manfaatin atau siapa yang mau jadi bad guy untuk ngidrain dia, kita lihat aja tim Iya. mana ya. Kalau gitu ini udah Februari ya. Udah Februari Udah nih. Februari. Ketika podcast ini di tag dan tayang pasti udah Februari. Liga Champions sudah di depan mata. Jadi ya kita lihat sejauh apa Napoli bisa melangkah. Hopefully ya kita tim-tim Italia ada lah yang nyentuh semifinal. Lebih bagus kalau dua tim sangat menyenangkan Gua melihat. pribadi pesimis kalau ngelihat Sangat. Milan bermain. Sama, gue juga pesimis melihat gimana ya ngomong ya, bahwa Napoli juga pengen ngejaga momentum di Serie A, bahwa mungkin Inter satu-satunya tim yang menurut gue punya ambisi, karena dia juga Iya. kan di Supercoppa udah dapat piala, mungkin dia mau dapat treble something lah ya. Effortnya mungkin akan lebih keras. Iya, iya. Milan gue nggak tahu selama demotivasinya bisa diselesaikan secepatnya, mungkin harusnya dia bisa ngegigit lagi, karena kan Gen Champions ada di Milan ya. Gue mesti akui itulah. Tapi Harusnya, biarpun tapi kalau ya kata udah bermusim-musim. coach Justin gak ada namanya Gen Champion. Nggak ada emang gue. Ya kalau kalah menang udah gitu aja. Iya benar sih. Tapi ya gue Ya. berharap lah pelangkah jauh lah gitu. Biar Serie A nggak dipandang sebelah mata lah. Gue Iya, pengen biar- kasih tahu biar nih, nggak ini jadi Serie nggak- A nih. Tapi ya Napoli seperti episode pertama kita lah, Napoli pemimpin pelindung dan cahaya Sangat berharap Italia lah itu gue sangat gua. At berharap. least menang dulu lah lawan Frankfurt lah. Masa iya nggak bisa menang lawan Frankfurt? Iya Frankfurt Iya. sih tim kejutan, tapi Tolonglah. harusnya dia di atas kertas sih. Tolonglah. Di atas kertas sih Iyalah. harusnya bisa dihadapi ya. Iyalah, tolonglah. Bisa lah kali. Ya udah kalau gitu kita udah dapet lah Iya. tim yang paling konsisten Napoli, tim paling flop dia di Januari ada Milan, yang Dan- paling flop keseluruhan ada Juventus, Hellas Verona Bianconeri. dan Sampdoria, Iya. Sassuolo. Ya yang the most improve itu kan ada, Lecce. kalau kita urutin dari yang peringkat ke bawah ke atas itu ada Lecce, Salernitana, Monza. Habis itu ada menurut gue ya pribadi Roma dan Oh iya, Roma dan Lazio. Lazio. Iya. Kalau Kalau kayak Torino, Udinese itu kayaknya emang lagi udah di habitat aja sih. Iya, biarpun Torino juga sebenarnya Empoli Bologna sih so-so lah. Empoli tapi lumayan ya, mengejutkan di awal musim ini. Kalau lu lihat Mengejutkan sih. statistiknya, kayaknya dia belum kalah ya di Januari. di 5 Di pertandingan Januari, terakhir ya dia kan? belum kalah seri-seri. Empoli ini juga ngeselin sih sebenarnya, Iya. tapi ya we'll see lah. 3 seri 2 menang. Dan satu kemenangannya melawan Inter lagi. Iya. That's the biggest win for them lah. Iya, Fiorentina sih yang gue berharap bisa lebih jauh karena ada Bapak Sofian Amrabat di sana ya. Pahlawan Piala Dunia. Ya begitulah. Ya. Fiorentina dari dulu
saya tidak bisa bicara apa-apa. La Viola selalu seperti itu dan akan sepertinya seperti itu terus ya. Ya, baiklah kalau gitu. Gua bener-bener bakal menyimak terus perjalanan Serie A musim ini Iya, karena jujur berharap ada kejutan-kejutan, paling enggak entah Napoli kalah atau ya paling enggak tim-tim lain tuh. sangat-sangat lah gua Gini sih, harapin. gue nggak berharap Napoli kalah atau apa lah, itu whatever lah. Tapi gue berharap tim-tim lain juga bisa lebih ngegigit. Iya. Jadi ngasih tekanan ke Ngasih Napoli tekanan gitu loh. harus lah menurut gua. Jadi kalau emang Napoli mau juara ya memang dia juara sejati gitu. Gua Setuju nggak nggak? mau tahu ya, maksudnya gua nggak berharap menangnya tuh menang gampang kayak ala-ala Juve seperti sebelum-sebelumnya lah. Kasihlah Sensi tekanan. sekali. Iya, maksud gua kasihlah tekanan gitu loh ke pemangku tertinggi gitu, bahwa Tron nih gak semata-mata gua kasih buat lu, ada lah tekanan lah, harus gitu lah. Biar buat liganya menarik juga dong. Iya benar. Akan lebih menarik lagi kalau misalnya AC Milan bisa beli Kaoru Mitoma misalnya. Wah, itu mah kayak Napoli, tolonglah. Tolong, ini harus ada yang beli Tolonglah itu. Mitoma lah, Harus ini ada yang beli Serie A nih. Mitoma Serie A nih. Aduh, bangsat tuh Mitoma, bangsat. Aduh. Ya udah deh, kalau kita bahas Mitoma bisa satu episode Iya. sendiri. Kita sudahi saja dulu Iya. episode ini. Thank you. Terima kasih.